Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Miranda Anha dengan NIM 061312882018 nomor absen 1. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hasil analisis dari RPS yang telah dibuat oleh teman-teman. Di sini saya mendapatkan mahasiswa yaitu Anius Salegani, kemudian Nini Apriyasari, dan juga ada Nadira Syakirani. Baiklah, untuk analisis yang pertama kita lihat dari analisis RPS yang telah disusun oleh Anius Salegani. Di sini ada beberapa item yang saya nilai, yang saya analisis. Yang pertama itu dari segi identitas dan juga deskripsi mata kuliah, di mana Anius itu sudah melampirkan keterangan judul, kemudian nama mata kuliah, dan beberapa item terkait dengan identitas daripada mata kuliah sains dan juga dalam kehidupan SD. Nah, kemudian untuk sarannya sendiri di sini kemungkinan dari identitas dan juga deskripsi itu sudah ada, tapi sebenarnya ditambahkan kode mata kuliah, kemudian juga jumlah SKS dan juga tanggal daripada penyusunannya. Kemudian dari segi capaian pembelajaran tercantum 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau PPK yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemudian juga serta penyusunannya itu sudah diperhatikan terkait dengan penggunaan kata kerja operasional. Nah, terkait dengan saran, untuk saran di sini CPMK kan sudah baik, namun sebaiknya itu ditambahkan keterkaitan dengan CPL atau capaian daripada prodi. Kemudian sebaiknya juga dijabarkan juga menjadi sub CPMK agar lebih terinci. Nah, kemudian dari segi materi dan juga bahan kajian itu sudah ada daftar topik per minggu. Di situ ada 1 sampai 16 kali pertemuan serta subtopik dan juga metode kegiatan serta termasuk juga di situ ada jadwal UTS dan tugas. Tapi untuk sarannya sendiri sebaiknya untuk materi mingguan itu sudah urut, namun sebaiknya itu ditambahkan indikator capaian per pertemuan dan juga referensi bacaan untuk setiap topik serta alokasi jam pembelajaran atau tatap mukanya itu kapan gitu. Nah, kemudian dari segi metode dan juga strategi pembelajaran di sini sudah dilampirkan terkait dengan metodenya yang digunakan, yaitu ada metode ceramah, kemudian diskusi, presentasi, studi literatur, studi kasus, dan juga proyek riset seperti itu. Nah, untuk sarannya sendiri metode itu sudah bervariasi, tapi sepertinya perlu dilengkapi dengan uraian singkat terkait dengan tahapan pelaksanaan daripada metode-metode tersebut serta media atau teknologi yang digunakan saat pembelajaran, misalkan dari e-learning atau PowerPoint dan sebagainya. Kemudian dari sistem penilaian itu sudah dijelaskan secara detail terkait dengan pembagian presentasi daripada hasil proyek, misalkan hasil dari tugas individu dan segala macam itu sudah bagus. Cuman sarannya mungkin bisa dilampirkan terkait dengan rubrik penilaian dan juga instrumen yang digunakan serta bisa dijelaskan juga terkait dengan kriteria tuntasan minimal daripada MK. Nah, selanjutnya yaitu dari poin tugas dan juga penilaian, di mana untuk tugasnya itu juga sudah cukup variatif, seperti ada makalah, kemudian resume, presentasi dan juga proyek. Nah, untuk sarannya sendiri tugas itu kan sudah beragam, tapi sebaiknya dibuat rancangan tugas mahasiswa itu secara khusus yang membuat tugasnya, kemudian format pengerjaan seperti apa, kemudian format keluarannya misalkan makalah, PPT atau mungkin artikel, kemudian juga jumlah referensi minimal serta jadwal pengerjaan konten lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari segi sumber belajar dan juga media, di mana di situ tidak ada daftar pustaka maupun sumber belajar atau media yang digunakan, sehingga sebaiknya itu ditambahkan entah itu dari buku, jurnal, atau mungkin terkait link PPT atau mungkin video yang digunakan saat pembelajaran. Nah, itu dari Anius. Kemudian juga yang kedua adalah analisis dari materi RPS yang telah disusun oleh Nini Apriyasari, di mana sama seperti yang Anius sebelumnya, di sini ada beberapa item. Yang pertama itu dari identitas, deskripsi dan juga dari mata kuliahnya. Di situ juga sudah dilampirkan lengkap. Kemudian juga untuk sarannya sendiri sebaiknya itu ditambahkan informasi terkait dengan tanggal penyusunannya. Kemudian dari segi capaian pembelajaran juga sudah tercantum CPL, kemudian juga CPMK-nya itu juga terdapat 5, tapi sarannya itu sebaiknya untuk CPL dan CPMK itu sudah baik, tapi sebenarnya diperjelas sehingga mudah untuk dirinci atau dipahami. Kemudian dari segi materi atau bahan kajian, di mana materi bahasan itu sudah diuji, tapi untuk sarannya itu sebaiknya itu ditambahkan daftar referensi terkait dengan topik-topik yang dibahas serta alokasi waktu dari materi tersebut. Kemudian juga dari metode atau strategi pembelajaran dicantumkan metode ceramah, diskusi, presentasi, observasi, kemudian juga ada project based learning. Nah, untuk sarannya sendiri sebaiknya dilengkapi dengan uraian singkat terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan setiap metode, misalkan PJBL itu nanti disuruh ngapain, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga kekurangan tidak dilampirkan terkait dengan media pembelajaran yang digunakan, misalkan e-learning atau mungkin PPT dan juga lain sebagainya. Dan sistem penilaian juga sebenarnya sudah sangat bagus, itu dibagi persentase antara hadiran, kemudian juga dari laporan dan sebagainya. Sarannya itu tinggal untuk ditambahkan terkait dengan kriteria tuntasan minimal KKM serta mungkin ada kebijakan akademik, misalkan mahasiswa
telah mengumpulkan tugas, remedial, dan sebagainya. Dari segi tugas penilaian juga cukup beragam, ada dari tugas kelompok, kemudian laporan, kuis, observasi, presentasi, dan lain sebagainya. Tinggal sarannya tadi sama seperti yang Anius, lebih ke format pengerjaannya atau detail pengerjaan itu yang seperti apa. Nah, yang terakhir adalah sumber belajar dan media. Itu ini juga tidak melampirkan sumber belajar atau media pembelajaran yang mungkin digunakan untuk mendukung pembelajaran di kelas. Nah, dan yang terakhir adalah analisis terhadap RPS yang dituntut oleh Nabila Safira ini. Yang pertama dari segi identitas dan juga deskripsi mata kuliah itu juga sebenarnya sudah komplit, sudah bagus, tinggal ditambahkan mungkin keterangan semesternya itu tidak ada, kemudian juga nama program studi dan juga nama universitas juga sebenarnya ditambahkan. Kemudian dari capaian pembelajaran di situ Nabila mencantumkan 5 capaian pembelajaran. Tinggal mungkin untuk sarannya itu sebaiknya ditambahkan keterangan terkait dengan capaian pembelajaran dalam skala prodi, kemudian nanti dijabarkan sebagai sub capaian pembelajaran mata kuliah sehingga lebih detail. Kemudian dari segi materi atau bahan ajar juga di situ sudah ditampilkan terkait dengan 15 pokok bahasan materi yang sudah sangat beragam, dan sebaiknya tadi sama seperti yang sebelumnya ditambahkan mungkin sumber belajarnya atau mungkin dari alokasi waktu dan sebagainya. Kemudian dari metode atau strategi pembelajaran itu sudah lengkap juga, sudah bervariasi. Nah, tinggal sebaiknya dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah pelaksanaan daripada setiap metode itu serta dilampirkan juga media pembelajaran yang digunakan. Dari sistem penilaian juga di situ sudah lengkap, tinggal mungkin nanti ditambahkan persentase, misalkan UTS berapa persen, gitu, hasil UAS juga berapa persen, itu tinggal ditambahkan, serta dari kriteria penuntasan minimal itu juga tidak dilakukan. Dari tugas dan juga penilaian itu sudah lengkap, mulai dari tugas individu, tugas kelompok, analisis dan sebagainya. Nah, tinggal mungkin tambahkan rubrik penilaian dari segala tugas yang mungkin akan dinilai. Dan yang terakhir adalah dari sumber belajar, itu sama seperti kedua temannya sebelumnya bahwa dari sumber belajar itu tidak dilampirkan atau media pembelajaran yang digunakan juga tidak dilampirkan. Baiklah, itu saja analisis daripada RPS yang telah dibuat oleh teman-teman. Dalam hal ini adalah dari Anius, kemudian dari Zini dan juga dari kami